Telekomunikasi Telkomsel dibajak tiba-tiba Jumat pagi. Pembajakan diduga akibat tarif data Telkomsel dinilai terlalu mahal. Jumat pagi situs resmi Telkomsel diretas dan tidak dapat diakses. Alih-alih menampilkan halaman depan Telkomsel, situs tersebut justru menampilkan ungkapan rasa kecewa akibat tarif Telkomsel yang dirasakan mahal. Peretas menuntut agar Telkomsel segera menurunkan harga tarif kuota internetnya. Vice President Corporate Communication Telkomsel Adita Irawati langsung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan Telkomsel. Kini, laman situs Telkomsel sudah beroperasi normal, namun hasil pencarian di mesin pencari masih menunjukkan kalimat kebencian untuk situs www.telkomsel.com. Ini artinya Sementara itu, analis PT Koneksi Kapital Indonesia Alfred Nainggolan menilai peretasan situs Telkomsel hanya akan mengganggu image perusahaan, namun tidak akan mengganggu kinerja Telkomsel. Kalau kita lihat sih memang ini kalau dikatakan gangguan, iya, memberikan gangguan terhadap image Telkom sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sisi besarnya size Telkom sendiri, ini relatif kalau ditanya berdampak terhadap fundamentalnya, saya rasa tidak berdampak sama sekali ya. Dan kalau kita lihat juga apa yang terjadi hari ini, ternyata ekspresi investor terhadap kejadian ini, terhadap harga sahamnya ternyata tidak banyak berpengaruh. Peretasan situs ini mendapat respon dari para pengguna operator ini. Masyarakat berharap ke depan Telkomsel dapat memperbaiki penerapan harga kuota internet yang lebih tertata dan terjangkau. Setelah situs resmi dari Telkomsel diretas, kini pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan dan menyatakan saat ini sedang melakukan penelusuran dan juga perbaikan. Namun tetap saja kejadian ini harus menjadi evaluasi penting bagi Telkomsel terkait tingginya harga kuota internet yang dikeluhkan oleh masyarakat serta longgarnya penjagaan keamanan dari situs resmi Telkomsel. Dari Jakarta, Elita Mega, Yono Septian Bayu, Metro TV. Menkominfo Rudiantara menyetujui lantaran layanan internet murah untuk warga. Pemerintah tidak akan menerapkan tarif batas bawah untuk menciptakan kompetisi antar operator telekomunikasi. Memang terlepas itu substansinya, ini menunjukkan sebetulnya concern stakeholders akan adanya jaringan internet yang tentunya lebih affordable, lebih harganya menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat secara umum. Namun demikian, kita juga jangan pernah selalu berpikir istilah saya layanan yang mendekati gratis. Kalau layanan yang mendekati gratis, nanti operator memelihara jaringannya dari mana gitu loh. Tapi pemerintah juga tidak akan menerapkan tarif batas bawah. Karena kalau diterapkan tarif batas bawah, kita akan bertentangan dengan prinsip kompetisi. Polri memprioritaskan pencarian Polisi yang menembak anaknya di Bengkulu menyerahkan diri ke Mapolresta Bengkulu. Pelaku menjalani pemeriksaan dengan didampingi ahli psikologi. Setelah sempat tak diketahui keberadaannya, Jumat pagi Aibtu BS menyerahkan diri ke kepolisian. Aibtu BS adalah oknum polisi yang menembak anak kandungnya sendiri di Bengkulu karena mengira korban adalah pencuri yang masuk ke rumahnya. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Kendati telah menyerahkan diri ke polisi, saat ini kondisi psikologis pelaku masih belum stabil, sehingga dalam pemeriksaan pelaku memerlukan pendampingan ahli psikologi. Jadi dia perlu pendampingan, dia perlu ditemani, dia perlu bisa menyampaikan unek-uneknya. Dan hari ini alhamdulillah bisa kita ajak ke Polres, kita ambil keterangannya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku langsung menembak ke arah korban karena menyangka korban adalah pencuri. Namun pelaku kaget saat melihat korban ternyata putranya dan langsung membawa putranya tersebut ke rumah sakit Bayangkara. Pelaku pun menyesali perbuatannya. Dari Bengkulu, Roveska Gromiko, TV One mengabarkan. Karopenmas Polri, Brigjen Polri Kuwanto menegaskan Polri tetap memproses hukum Aibtu BS dan akan memberikan sanksi kepada pelaku jika terbukti lalai dalam penggunaan senjata api.
Meski demikian, polisi akan memberi waktu dan pendampingan bagi pemulihan kondisi psikologi pelaku yang mengalami syok mengetahui korban yang ditembak adalah putranya. Ya, karena dia shock berat. Kan ternyata hasil penembakannya itu korbannya adalah putranya sendiri. Jadi kita kasih waktu untuk itu, ya, karena memang secara manusiawi juga yang bersangkutan sangat terpukul dengan kondisi yang ada. Nah, dalam kaitan pertanggungjawaban, memang penggunaan senjata api itu harus dipertanggungjawabkan, apalagi meletuskan peluru. Ya. Yang bersangkutan tetap diperiksa, nanti kita lihat unsur kelalaiannya di mana. Bisa juga nanti kalau ditemukan unsur kelalaian kita kenakan sanksi hukum. Peristiwa salah tembak yang dilakukan anggota polisi terjadi Rabu dini hari lalu. Insiden terjadi akibat lalainya anggota polisi dalam menggunakan senjata api. Kasus salah tembak oleh anggota polisi seakan tak pernah habis. Belum usai penyidikan penembakan warga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di Bengkulu, seorang anggota polisi secara tidak sengaja menembak anaknya sendiri. Rabu 26 April 2017, Bagas Alfravigo, siswa SMP berusia 14 tahun di Kelurahan Sukamerindu, Bengkulu, meninggal dunia setelah bahu kanannya tertembak. Peluru ditembakkan ayah kandungnya yang merupakan anggota polisi berpangkat Aibda BS. Aibda BS diduga tidak sengaja menembak anaknya karena Bagas dikira pencuri yang masuk ke dalam rumah. Setelah mengantar anaknya ke rumah sakit, Aibda BS kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Bengkulu. Yang pada prinsipnya itu adalah kecelakaan karena diduga pelaku tidak pidana masuk ke dalam rumah, dia mengeluarkan tembakan, rupanya anaknya. Kalau pelaku sendiri sekarang itu sudah diamankan atau masih kita cari, mungkin karena kemarin tadi pagi setelah ngantar ke rumah sakit sama istrinya, dia menyerahkan senjata. Kasus salah tembak di Bengkulu yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya memperpanjang buruknya citra polisi di masyarakat. Masih belum sepi dibicarakan publik, 19 April 2017, petugas polisi dari Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menembak mobil Honda City saat kegiatan razia di Jalan HM Soeharto, Kelurahan Simpang Priuk, Lubuk Linggau. Akibat insiden ini, 2 orang meninggal dunia, tertembus peluru, dan 4 orang terluka. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Rikwanto, menyebut beberapa kasus salah tembak oleh anggota polisi yang terjadi belakangan ini disebabkan kelalaian mengikuti standar operasional prosedur atau SOP penggunaan senjata api. Menurut Rikwanto, setiap personel polisi memang diberi kewenangan atau diskresi untuk memiliki inisiatif kapan harus menembak. Namun perlu memperhitungkan dampak lanjutan dari hal tersebut. Memang polisi di seluruh dunia diberikan kewenangan diskresi untuk mengambil suatu sikap atas penilaian sendiri, termasuk Polri. Hanya saja dalam pengambilannya itu mesti terukur, jangan berlebihan, juga jangan terlambat. Pak Kapolri bilang polisi itu satu kakinya di kuburan, satu kakinya di penjara. Kalau dia terlambat, ragu-ragu, dia bisa jadi korban. Kalau terlalu cepat, tidak diukur, yang lain jadi korban, bisa masuk penjara dia. Jika mengacu standar operasional prosedur atau SOP penggunaan senjata api telah diatur dalam pasal 47 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009.
Bahkan dalam pasal 1 dan 2, penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan menghadapi keadaan luar biasa. Tes psikologi terhadap pemegang senpi hanya merupakan satu dari rangkaian SOP yang telah disiapkan. Dengan rentetan peristiwa yang terlanjur terjadi, evaluasi dengan cara tes psikologi terhadap anggota polisi perlu rutin dilakukan. Diharapkan dengan evaluasi itu, kinerja anggota bisa lebih profesional, terutama dalam menggunakan diskresi penggunaan senjata api. Terima kasih Anda masih menyaksikan live report, Saudara. Kepolisian Resort Bengkulu telah mengamankan Aibtu BS, polisi yang menembak mati anaknya sendiri. Kapolres Bengkulu AKBP Ardian Indra Nurinta mengatakan polisi telah mengamankan Aibtu BS di Mapolres Bengkulu. Seusai kejadian salah tembak, Aibtu BS tidak melarikan diri melainkan menenangkan diri di rumah orang tuanya. Kepolisian tetap melakukan investigasi terhadap Aibtu BS guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara keorganisasian. Pada prinsipnya dari awal saya menyampaikan saya kurang sependapat kalau itu kabur, karena namanya kejadian ini pasti orang akan bingung, pasti orang akan galau, pasti orang akan bersedih hati. Jadi dia perlu pendampingan, dia perlu ditemani, dia perlu bisa menyampaikan unek-uneknya. Dan hari ini alhamdulillah bisa kita ajak ke Polres, kita ambil keterangannya. Ya, yang paling penting itu kita harus memulihkan dulu kondisi keluarga itu, karena memang sangat tertekan. Kita berusaha semaksimal mungkin, baik itu dengan cara kita manggil dokter psikiater, psikologi, baik itu dengan dan lain sebagainya. Yang jelas secara moral dan material Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ria Hardianti di Bengkulu untuk melihat bagaimana perkembangan kasus ini. Ria, setelah penangkapan ataupun Aibtu BS ini diamankan, lalu apa langkah yang diambil oleh pihak kepolisian? Menghilang pasca kejadian penembakan, pelaku atau Aibtu BS memang sempat menghilang, dan pada Jumat pagi, Kepolisian Resort Bengkulu telah menjemput atau mengamankan Aibtu BS di kediaman mertuanya yang berada di Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Rumah tersebut merupakan rumah duka atau tempat di mana dimakamkannya korban ataupun anak dari Aibtu BS sendiri. Memang sebelumnya pasca kejadian, polisi memang telah mengetahui keberadaan Aibtu BS, tetapi polisi hanya memberikan waktu agar Aibtu BS atau pelaku dapat menenangkan diri. Pengamanan atau penangkapan atau penjemputan yang dilakukan oleh kepolisian ini dengan pertimbangan bahwa kondisi mental pelaku dan keluarga saat ini sudah cukup stabil. Selain itu, korban juga sudah dimakamkan pada Rabu malam lalu. Saat ini Aibtu BS Aibtu BS tengah diamankan di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu, Yasir. Kapan pastinya pemeriksaan ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Aibtu BS? Ya, Yasir, memang setelah dilakukan penjemputan Aibtu BS di Karangtinggi pada Jumat pagi tadi, pemeriksaan atau investigasi terhadap Aibtu BS sudah dilakukan. Menurut Kapolres Bengkulu Ardian Indra Nurinta, dari hasil investigasi sementara memang kejadian yang terjadi terhadap Aibtu BS ini merupakan murni dari ketidaksengajaan dari Aibtu BS, karena Aibtu BS sendiri mengira korban adalah pencuri yang akan beraksi di rumahnya. Selain itu, Aibtu BS untuk selanjutnya masih akan dilakukan pemeriksaan atau investigasi lebih lanjut, karena secara keorganisasian Aibtu BS akan diinvestigasi karena adanya penggunaan senjata yang telah dia lakukan pada Rabu lalu. Selain itu, kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk juga keluarga dari pelaku atau korban. Kepolisian juga saat ini telah menyiapkan psikiater untuk mendampingi keluarga pelaku dan pelaku sendiri untuk memulihkan psikologis pelaku dan keluarga. Seperti itu, Yasir.
Terima kasih Ria Hardianti atas informasinya untuk live report untuk kali ini. Dan saudara, memasuki liburan panjang hari buruh, ruas tol dalam kota menuju Cikampek mengalami kemacetan. Kemacetan dipicu lantaran membludaknya volume kendaraan yang hendak keluar Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup live report hari ini.